Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Hauda Gatsa Serkayasi dan rekan-rekan saya Hanifah dan Resguika. Kami akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan. Sebelumnya, apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Etimologi kata pendidikan itu sendiri berasal dari kata pendit, Latin yaitu ducer, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Pengertian komponen pendidikan. Komponen pendidikan adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Bahwa dapat dikatakan untuk berlangsungnya proses pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Terdapat beberapa komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, siswa atau siswi adalah istilah bagi peserta didik yang jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi adalah istilah umum bagi peserta didik yang jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, taruna, banyak digunakan sekolah militer atau yang menganut sistem militer. Yang keempat, warga atau pelajar adalah istilah bagi peserta didik yang mengikuti jalur pendidikan non formal. Yang kelima, pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal. Yang keenam, murid adalah istilah lain peserta didik tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Yang ketujuh, santri adalah istilah bagi peserta didik pesantren atau sekolah-sekolah salafiyah yang sangat mempunyai potensi. Yang ketiga, pendidik. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. 4. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Terdapat 5 prinsip metode pendidikan, yaitu yang pertama, prinsip kualitas. Metode yang dilakukan harus bermutu. Yang kedua, prinsip kreatif. Dengan mengikuti perkembangan zaman, cara berpikir setiap generasi juga berbeda. Maka dari itu, kita harus up to date dalam mengembangkan metode pendidikan. Yang ketiga, efektif. Efektif dalam bahasa berarti hasil, guna yang berarti target harus tercapai. Dan yang keempat, efisien. Efisien berarti sumber guna yang berarti memberdayakan sumber potensi yang ada di sekitar. Efektif dan efisien ini saling berhubungan. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi media pembelajaran agar kita bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan. Yang kelima, fleksibel. Fleksibel dalam proses, fleksibel terhadap lingkungan, luas, dan mengikuti zaman juga termasuk dalam fleksibel. Artinya, kita harus bisa memposisikan diri di era yang kita alami sekarang, bukan era di mana waktu guru masih menimba ilmu. 5. Tujuan pendidikan. Komponen pendidikan selanjutnya adalah materi pendidikan. Tujuan akhir pendidikan adalah menjadi peserta didik berkepribadian dewasa yang memiliki, menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dalam hidupnya. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi yang masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu.